Itu praktek bahasa roh yang tidak benar. Hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan mengenai dogma gereja Kimbai. Kita sampai di nomor yang ke-6. Mari kita buka firman Tuhan dari Matius pasal 16 ayat 18. Matius 16 ayat 18. Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ini janji Tuhan bahwa di atas batu karang Yesus akan mendirikan gereja atau mendirikan jemaat. Pokok kita hari ini ialah dogma tentang gereja. Apa itu gereja? Gereja bukan gedung, gereja bukan juga organisasi. Ya, seringkali kita hanya berkelahi di sekitar organisasi. Kami gemelong negeri Jaki. Atau kita berkelahi hanya pada gedung, kita bangga dengan gedung kita. Tapi gereja yang sesungguhnya itu apa? Kalau kita belajar bahasa aslinya, ada dua kata digunakan, yaitu kuriakon dan eklesia. Kata kuriakon bahasa Yunani itu artinya milik Tuhan. Jadi gereja adalah setiap orang yang percaya kepada Tuhan disebut milik kepunyaan Tuhan. Itu gereja. Yang kedua, digunakan kata eklesia dari kata ek dan kaleo. Artinya memanggil keluar. Dalam pengertian bahwa gereja itu adalah persekutuan orang-orang percaya yang telah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang Kristus Yesus. Jadi kita ini adalah orang-orang yang sudah dipanggil meninggalkan jalan kita yang lama, hidup kita yang lama, yang menuju kepada kebinasaan, dan Tuhan memanggil kita untuk menjadi pengikut-pengikut Tuhan. Itulah gereja yang sesungguhnya. Kapan gereja dimulai? Kapan gereja berdiri? Gereja berdiri itu dimulai dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Dalam Kisah Rasul pasal 2, di situ jelaskan tentang perayaan Hari Pentakosta dalam konteks orang Perjanjian Lama. Dan pada perayaan itu maka dikatakan Roh Kudus turun kepada 120 orang yang telah dipersiapkan Yesus sebelumnya. Dan mulai pada waktu itu rasul-rasul dipenuhi oleh Roh Kudus dan mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Nah, ini seringkali masalah di gereja. Kadang-kadang ada yang mencap, Kimbai itu tidak ada Roh Kudusnya, tidak ada yang berbahasa roh. Ya, bahasa roh itu adalah salah satu karunia. Dalam 1 Korintus pasal 14, di situ panjang lebar dijelaskan tentang bahasa roh. Bahasa roh adalah alat memuji Tuhan atau cara memuji Tuhan. Dan ini hanyalah karunia. Dan dalam jemaat, kalau ada jemaat diberikan karunia, silakan memuji Tuhan, tapi harus diterjemahkan. Kalau tidak ada yang menerjemahkan, lebih baik berdiam diri. Dan tidak boleh dilakukan secara serempak, tapi 1, 2, atau maksimal 3 orang berurutan secara sopan. Bukan semua itu praktek bahasa roh yang tidak benar, tidak sesuai dengan Alkitab. Bahkan ada sekarang gereja yang mempelajari bahasa roh. Setiap hari Selasa datang ke gereja belajar bahasa roh. Bagaimana belajar bahasa roh? Namanya bahasa roh.
Waktu turun Roh Kudus, maka gereja mulai, dan itu terjadi pada hari Minggu, hari pencurahan Roh Kudus. Dan tidak salah kalau kita beribadah pada hari ini, hari Minggu, karena kita memperingati sejarah berdirinya gereja. Gereja mulai berdiri pada hari Minggu. Yang ketiga, apa sifat gereja? Apa sifat gereja? Gereja itu memiliki 3 sifat. Yang pertama, gereja itu kudus. Apa itu kudus? Kudus artinya disendirikan atau diasingkan. Tuhan mengasingkan kita. Tuhan membuat kita tersendiri, atau Tuhan mengkhususkan kita. Itu disebut dipanggil keluar. Jadi kita ini hidup sesama domba dan kambing, tapi Tuhan memanggil kita dari antara kambing-kambing, dan Tuhan mengkhususkan kita untuk kerajaan Allah. Maka gereja itu bersifat kudus. Yang kedua, sifat gereja itu adalah bahasa aslinya Katolik, Catholic Church. Gereja itu kudus, artinya gereja itu tidak disendirikan, dan gereja itu berlaku bagi segala lapisan umat manusia, segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa. Itu disebut umum atau Jadi gereja bukan hanya gereja suku, tapi mencakup semua suku, semua bangsa, semua etnis. Dari sejak gereja berdiri sampai Yesus datang, termasuk yang sudah mati, itu masuk dalam kategori gereja. Yang ketiga ialah gereja itu hanya satu. Gereja satu. Kalau ada perpecahan sekarang, ini bukan kehendak Tuhan. Karena gereja itu sifatnya satu. Maka ada istilah oikumene. Bagaimana membuat gereja itu kalau bisa ada kelihatan bahwa kita ini sebenarnya satu. Kita tidak boleh dipisahkan oleh dinding-dinding gereja atau hanya oleh ritus-ritus liturgi yang berbeda. Kita sebenarnya hanya satu. Persekutuan itu hanya satu. Karena gereja disebut tubuh Kristus. Tubuh hanya satu. Karena itu kita tidak boleh ada membeda-bedakan antara satu gereja. Secara organisasi mungkin kita beda, tapi secara makna kita hanya satu. Yang keempat ialah apa tanda gereja yang benar? Apa tanda gereja yang benar? Yang pertama ialah gereja yang benar atau sejati adalah gereja yang memberitakan firman Tuhan dengan benar. Itu ciri gereja yang benar, memberitakan firman Tuhan dengan benar. Gereja harus menjunjung tinggi otoritas Alkitab adalah firman Tuhan. Itu gereja yang sesungguhnya. Jadi kalau gereja tidak lagi memberitakan firman Tuhan, ya ini seringkali mulai ada kalau Natalan firman Tuhan sudah mulai dihilangkan, sudah mulai ganti dengan lagu-lagu saja dan sebagainya, ya hanya semacam seremonial. Gereja yang sesungguhnya adalah menekankan firman. Yang kedua, gereja yang sejati adalah gereja yang melaksanakan sakramen secara benar. Nah, kita lihat berapa jenis sakramen. Ya, gereja yang benar adalah gereja yang melaksanakan sakramen secara benar. Dan yang ketiga ialah gereja yang benar adalah gereja yang menjalankan disiplin gereja. Disiplin, kalau ada anggota yang salah, ada jenjang-jenjang disiplinnya. Nah, kalau gereja tidak lagi menjalankan disiplin pembinaan bagi warga jemaat, itu akan kehilangan jati dirinya. Kemudian yang berikut, yang kelima ialah apa panggilan gereja? Apa panggilan gereja? Kita mengenal istilah tri panggilan gereja.
panggilan gereja. Yang pertama ialah gereja dipanggil dalam panggilannya untuk bersekutu. Ini 3 panggilan gereja, panggilan gereja. Yang pertama ialah koinonia, ini semua bahasa Yunani. Artinya kita dipanggil untuk bersekutu. Maka tidak ada orang Kristen tinggal di rumahnya sendiri-sendiri, memisahkan diri dari persekutuan. Karena kita dipanggil untuk bersekutu, itu sebabnya ada ibadah. Kita datang bersekutu. Dan ini yang menjadi kesaksian bagi dunia. Jadi bukan kita bersekedar jadi orang Kristen, tapi tidak pernah pergi bergereja, tidak pernah bersekutu dengan anggota yang lain. Kita memisahkan diri dari persekutuan. Yang kedua adalah marturia. Dari sini muncul kata martir. Marturia artinya bersaksi. Martir artinya orang yang mati karena kesaksiannya. Kita dipanggil untuk bersaksi. Apa yang perlu kita saksikan? Yaitu keselamatan yang Yesus berikan kepada kita secara cuma-cuma, itu disampaikan juga, disaksikan kepada orang lain. Ini kekayaan yang tidak pernah habis. Kalau uang dibagi-bagi habis, tapi kalau keselamatan disaksikan tidak pernah habis. Yang ketiga ialah diakonia. Diakonia artinya melayani. Kita dipanggil untuk saling melayani. Itu sebabnya di gereja ada diaken. Diaken ini tugas pokoknya adalah melayani meja, melayani kebutuhan, memperhatikan anggota-anggota yang butuh sentuhan-sentuhan pelayanan dari gereja, termasuk yang sakit dan masalah-masalah yang lain. Kita dipanggil untuk saling melayani. Itu panggilan gereja. Yang berikut ialah apa itu ibadah jemaat. Sebagai gereja kita dipanggil untuk bersekutu dalam bentuk ibadah atau kebaktian. Ibadah adalah penyembahan yang dilaksanakan oleh anggota jemaat secara bersama-sama dalam bentuk kebaktian atau ibadah. Ibadah itu adalah penyembahan. Penyembahan ini kita laksanakan dalam bentuk persekutuan bersama. Ini yang kita lakukan setiap hari Minggu, hari Jumat, ibadah rumah tangga, dan ibadah-ibadah lain. Ya, seperti kebaktian hari Minggu, kebaktian bersama, perayaan-perayaan bersama, kebaktian rumah tangga, pengucapan syukur, ibadah penyegaran iman atau biasa disebut KKR, ibadah penghiburan, pemakaman jenazah, dan sebagainya. Itulah ibadah-ibadah kita. Dan disinilah kita menampakkan istilah bersekutu atau persekutuan. Kemudian yang berikut, jenis persembahan jemaat. Gereja sejak semula sudah diajarkan tentang persembahan-persembahan. Apa jenis persembahan jemaat? Ada 5. Yang pertama adalah persembahan hasil pertama. Biasa disebut dengan hulu hasil atau biasa juga disebut dengan istilah bungaran. Apa itu persembahan pertama? Yaitu hasil pertama dari kebun, dari sawah, ternak-ternak, usaha termasuk gaji atau pendapatan-pendapatan yang lain yang sifatnya penghasilan, bukan sumbangan. Akhirnya seringkali masalah kami di antara hamba Tuhan. Ada bantuan dari pemerintah dipotong 10%. Ya, itu bukan penghasilan. Kalau bantuan pemerintah itu bukan penghasilan, sumbangan. Tidak boleh dikorek-korek karena nanti kita akan bermasalah dengan pelaporannya. Gaji pertama atau buah pertama dari semua yang kita kerjakan itu dibawa ke rumah Tuhan, disebut dengan istilah hulu hasil atau buah bungaran. Seringkali anak kita bertanya kalau gaji pertamanya, Pak, Ma, ini gajiku ini lepas tamanasa ke gereja, lepas bagi-bagi mereka. Nah, yang kita tamanasa, kenapa lu kan di bulan
Ini persoalan. Dua anak kami di Surabaya, di Malang, mereka nelpon, Pak ini gaji pertama Pak, mau dikasih masuk gereja semua kah? Iya. Bulan ini atau yang bulan ke depan ini saya masih tanggung biaya hidupmu. Nanti bulan depannya saya berhentikan. Semua hasil pertama bawa kepada Tuhan. Dalam perjanjian lama boleh dibagi, tapi ditambah 5% lagi kalau dibayar. Ya mungkin tidak ada betul kita makan bulan itu dan kita ambil separuh, nanti bulan depan baru bayar, tapi tambah 5%. Dan berbunga ya. Jadi Alkitab juga sudah ada bunga. Ya. Yang tidak boleh dibungai ialah kalau meminjamkan kepada saudara-saudara kita seiman. Itu yang disebut dengan riba. Tapi kalau bawa ke bank boleh, karena di bank itu tidak, bukan saudara-saudara kita itu orang lain. Kemudian jenis persembahan yang kedua yaitu persembahan persepuluhan. Apa itu jenis persembahan persepuluhan? Yaitu 10% dari penghasilan. 10% dari penghasilan, termasuk gaji atau keuntungan dari bisnis. Kalau kita bisnis, keuntungannya bukan modal. Ya, jadi bukan modal, tapi keuntungan dari hasil usaha yang kita kerjakan dipersembahkan kepada Tuhan. Dasarnya itu ada di dalam beberapa bagian. Sebelum hukum Taurat sudah dilakukan oleh Abraham dalam Kejadian pasal yang ke-14. Kemudian diteguhkan di dalam Taurat, Bilangan, Keluaran, Ulangan, ada banyak ayatnya. Kemudian diperintahkan pada zaman nabi-nabi, yaitu pada Maleakhi pasal 3, dan ditegaskan lagi oleh Tuhan Yesus pada Matius 23 ayat 23. Ada yang katakan tidak ada perpuluhan dalam perjanjian lama, perjanjian baru. Ada, banyak kok. Apakah kita melaksanakan atau tidak? Ini kan persoalan iman. Abraham belum pernah diajarkan persepuluhan, dia sudah mempraktekkan persepuluhan. Itu Kejadian pasal 14. Dia berikan kepada Melkisedek. Ini persoalan iman, bukan persoalan ya tahu atau tidak tahu. Yang ketiga, jenis persembahan gereja ialah persembahan sukarela. Ya, tentu suka dan rela. Nah, persembahan sukarela ini adalah persembahan yang diberikan dengan bebas tanpa paksaan. Diberikan secara bebas, tidak boleh ada unsur paksaan. Diperintahkan Allah kepada bangsa Israel, dilakukan bangsa Israel untuk rumah ibadah, ini termasuk pembangunan, dilakukan oleh jemaat mula-mula, dilakukan oleh orang percaya di Makedonia untuk bantuan saudara-saudara seiman di Yerusalem dan Yudea, dan banyak dijelaskan dalam perjanjian baru, ya, khususnya oleh Paulus dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan dengan sukarela. Itu persembahan sukarela, seberapa saja. Kemudian yang keempat, jenis persembahan gereja adalah persembahan khusus. Persembahan khusus ini diberikan pada hari-hari istimewa, atau pada hari-hari khusus, atau pada kondisi yang istimewa, sebagai korban syukur kepada Tuhan. Misalnya ada yang menikah, ada yang mempersembahkan anaknya, ada yang dibaptis, ada yang bangun rumah, atau dapat hadiah khusus, atau ada sesuatu yang istimewa. Itu disebut persembahan khusus. Orang Israel, kalau mereka umur 20 tahun, mereka disebut wajib militer. Setiap orang Israel, laki-laki perempuan, wajib militer. Dan ketika mereka berusia 20 tahun, masuk wajib militer, rupanya sekarang berubah jadi 18 tahun. Ya, saya pernah tanya di utusan Israel, rupanya mereka sekarang wajib militernya diturunkan dari 20 ke 18. Alkitab 20. Jadi orang Israel kalau mereka berpindah jadi wajib militer harus memberikan persembahan khusus sebagai persembahan syukurnya kepada Tuhan. Itu ada dasarnya
di Alkitab. Ya, nanti lihat ada alasannya di bawah itu. Yang terakhir, persembahan gereja ialah persembahan adonan. Adonan ini apa? Persembahan adonan adalah persembahan yang dilakukan dengan terlebih dahulu menyisihkan. Ini kondisi orang Israel, biasanya mereka konsumsi tepung. Bahan makanannya dari tepung, bukan beras. Jadi sebelum ibu-ibu membuat adonan atau roti tepung itu, mereka akan menyisihkannya sebelum membuat adonan. Nah, kita di Indonesia tidak menggunakan adonan. Makanan pokok kita beras atau nasi. Maka ibu-ibu biasa sebelum memasak, mereka menyisihkan, bahasa Torajanya adalah pangraku. Jadi ibu-ibu ambil sang raku, lalu dia sisihkan. Itu dikumpul sampai banyak, dibawalah ke persekutuan. Nah, biasanya ibu katakan daripada masai na bukan. Biasa itu ibu yang namanya mak giling. Nah, perhitung kamu bete pak giling kote bukan de sang bulan. Dengar ke moto sang bulan 3 kali 3. Jadi 90 ratus. Ya. Nah, jadi dia ambil sekaligus supaya jangan rusak. Itu mungkin hanya cara saja bagaimana kita melakukannya. Pangraku dalam bahasa Toraja, ya adonan. Dasarnya ialah orang percaya memberikan persembahan adonan seperti yang dipraktekkan oleh janda miskin di Sarfat. Ketika Nabi Elia masuk di Sarfat, dia bertemu dengan seorang ibu janda dan dia memiliki hanya sedikit tepung dan sedikit minyak. Dan Elia menyampaikan kepadanya, buatlah sedikit untukku, roti kecil saja. Dan dari situlah dipraktekkan turun-temurun tentang istilah adonan. Ya. Kita pindah ke bagian sakramen. Berapa jenis sakramen gereja? Kita gereja Protestan hanya mengakui 2 jenis sakramen gereja, yaitu perjamuan kudus dan baptisan kudus. Kita hanya mengakui 2 jenis sakramen. Sakramen itu dari kata sakral, ya, yaitu upacara gereja yang bermakna simbolisme tapi mengandung janji, maka disebut sakral. Nah, kita di gereja Protestan termasuk Kibaik, kita hanya berpedomankan Alkitab, mengakui hanya ada 2 jenis sakramen gereja, yaitu baptisan kudus dan perjamuan kudus. Nah, ini yang kita praktekkan. Sudah tahu semua apa itu baptisan. Baptisan adalah tanda pertobatan dan dilayankan kepada anggota yang sudah bertobat menerima Yesus. Perjamuan kudus adalah tanda memperingati pengorbanan Kristus dan tanda persekutuan kita dengan kematiannya. Itu yang kita praktekkan. Kita pindah kepada istilah upacara gerejawi. Di samping sakramen gereja, masih ada namanya upacara-upacara gerejawi. Di luar sakramen disebut upacara gerejawi. Nah, yang mana yang termasuk upacara gerejawi? Yaitu persembahan anak atau penyerahan anak. Itu masuk kategori upacara gerejawi. Pemberkatan nikah atau pernikahan kita kategorikan sebagai upacara karena tidak diperintahkan untuk dilakukan. Hanya 2 yang diperintahkan dalam bentuk simbol, perjamuan kudus dan baptisan kudus. Sedangkan pemberkatan nikah bukan perintah dan bukan juga simbol. Peneguhan nikah, pentahbisan gedung gereja, pengurapan pejabat gerejawi, misalnya pengurapan pendeta, guru Injil, penatua, diaken, itu masuk kategori upacara-upacara gerejawi. Kita pindah kepada pejabat gerejawi. Siapakah yang masuk kategori pejabat gerejawi? Beda pejabat organisasi
dan pejabat gerejawi. Kalau pejabat organisasi itu ada ketua sinode, ada wakilnya, sekretarisnya, bendaharanya, dan badan-badan lain. Itu pejabat organisasi. Kalau di gereja kita, di jemaat lokal, ada namanya majelis gereja. Majelis gereja itu adalah badan pengurus gereja. Ini yang disebut pejabat gerejawi. Pejabat organisasi. Tapi yang masuk kategori pejabat gerejawi adalah pendeta atau guru Injil atau penatua atau diaken. Jadi hanya ada 3 pejabat gerejawi, 3 jabatan gerejawi, hanya gembala, penatua, dan diaken. Nah, kita di Baik dikembangkan. Gembala ini terbagi pendeta, guru Injil. Pendeta itu diurapi menjadi gembala dan melaksanakan sakramen. Gak mungkin bertanya, dari mana itu pendeta? Di Alkitab tidak ada pendeta. Pendeta ini adalah serapan dari agama Hindu. Yang menggunakan sila pertama, pendeta adalah Hindu. Artinya pemimpin agama yang boleh melaksanakan ritus-ritus agama. Dalam bahasa aslinya pandita, dari bahasa pandit. Ya, pandita itu bahasa Sanskerta, bukan bahasa Toraja. Ya, pandita dari kata pandit artinya ahli. Ahli dalam bidang agama. Maka gereja Protestan meminjam istilah itu bagi para gembala di gereja. Sehingga banyak gereja menggunakan istilah pendeta, tapi ada yang tidak mau. Ada yang hanya menggunakan istilah pastor, itu bahasa Latin. Pastor artinya gembala. Ya, hanya supaya jangan kita keliru dengan saudara kita di Katolik, maka kita tidak menggunakan istilah itu. Tapi bahasa sebenarnya adalah pastor. Saya dan ibu pendeta pastor, walaupun ibu pendeta perempuan. Bahasa Latin artinya gembala. Gembala atau pastor. Nah, kita rubah menjadi istilah pendeta. Pendeta ini bedanya dengan guru Injil ialah pendeta diurapi jadi gembala dan jadi pelaksana sakramen. Sedangkan guru Injil diurapi jadi gembala dan dipersiapkan untuk jadi pendeta. Jadi kita di Cibaik ini ada berapa lama baru bisa orang diusulkan jadi pendeta di program. Itu umurnya paling kurang 30 tahun, tidak boleh di bawah 30 tahun. Kemudian penatua dipilih dan diurapi sebagai tua-tua jemaat. Diaken dipilih dan diurapi sebagai pelayan diakonia di gereja. Pejabat gerejawi dinamakan dengan istilah presbiter. Maka disinilah muncul istilah presbiterial sinodal. Gereja Cibaik menganut sistem pemerintahan gerejanya dengan istilah presbiterial sinodal, di mana para presbiter inilah yang duduk bersama untuk memikirkan pekerjaan Tuhan. Maka yang boleh ikut sidang hanya pendeta, guru Injil, penatua, diaken. Karena ini yang disebut dengan istilah presbiter. Kita pindah ke yang berikut adalah disiplin gerejawi. Tadi salah satu gereja bukti atau tanda gereja sejati adalah menjalankan disiplin gerejawi. Apa itu disiplin gerejawi? Disiplin gerejawi adalah upaya untuk menjadikan anggota jemaat atau pejabat gerejawi selalu berada dalam kekudusan dan menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya. Disiplin bukan penghukuman sebenarnya. Disiplin gerejawi adalah cara pembinaan. Memang pada akhirnya kalau tidak diikuti mungkin akan kena sanksi, tapi tujuan utamanya bukan sanksi. Maka tujuan disiplin gereja adalah untuk pertobatan dan keselamatan orang yang bersangkutan. Kalau ada yang disanksi atau ada yang disiplin, ada yang ditegur, tujuannya adalah untuk pertobatan dan keselamatan orang yang bersangkutan. Kalau ada yang terus berkanjang dalam dosa, maka itu perlu ditegur, perlu diberikan nasihat,
perlu dibimbing supaya dapat bertobat dan menerima keselamatan. Yang kedua, tujuan disiplin gerejawi adalah untuk pemulihan hubungan baik dengan sesama orang percaya dan juga dengan Tuhan. Pemulihan hubungan baik dengan sesama kita maupun dengan Tuhan kita. Itu tujuannya. Jadi kalau antara kita ada masalah atau kita melakukan pelanggaran-pelanggaran, lalu ada teguran atau ada nasihat dari majelis gereja, maka itu tujuannya adalah pemulihan kembali. Yang ketiga ialah untuk pembinaan anggota. Jadi tujuan dari disiplin gerejawi adalah pembinaan anggota jemaat untuk taat kepada firman Tuhan. Maka di gereja baik kita menganut sistem keanggotaan aktif. Sistem keanggotaan aktif artinya anggota harus aktif jadi pengikut Tuhan dan aktif beribadah. Nah, bagaimana kalau tidak pernah datang beribadah? Memang suatu saat akan ditegur. Tapi cara tegurnya bagaimana? Sehingga yang malas datang beribadah atau jauh dari persekutuan perlu ditegur. Yang keempat, tujuan disiplin adalah untuk melindungi orang-orang baik di dalam gereja. Ya, orang-orang baik yang setia, yang taat, dilindungi karena biasa ada istilah satu kerbau berkubang, semua kena lumpurnya. Banyak jemaat yang baik-baik dan rohani setia, tapi ada satu yang melakukan kesalahan, itu yang dilihat orang. Ya kok, susah kumpul itu atau tiba-tiba. Susah boleh toto sarani. Karena ada satu orang atau dua orang yang jadi batu sandungan, maka perlu pendisiplinan melindungi orang-orang yang baik dalam gereja. Disiplin gerejawi ini cara melaksanakan pendisiplinan. Pertama ialah seorang anggota jemaat yang telah jatuh ke dalam dosa ditegur di bawah 4 mata. Itu dari Matius 18 ayat 15 sampai 17. Kalau ada seorang di antara kamu yang melakukan kesalahan, hendaklah dia ditegur di bawah 4 mata, artinya satu-satu. Mungkin anggota majelis atau mungkin pendeta menegur di bawah 4 mata. Jika tidak memperhatikan nasihat itu, mintalah seorang atau dua orang saudara jadi saksi untuk memberikan nasihat. Jika orang itu tidak mendengarkan lagi, hendaklah masalah itu dibawa ke majelis gereja supaya memberikan nasihat atau teguran lebih lanjut. Dan yang keempat, kalau nasihat dan teguran itu tidak membawa hasil, maka yang bersangkutan dikenai sanksi gereja dalam bentuk keputusan. Kemudian bentuk-bentuk disiplin gereja yang terakhir. Bentuk disiplin gereja yang pertama ialah tidak diperkenankan mengikuti perjamuan kudus. Dia didiskualifikasi dari perjamuan kudus. Ya, karena perjamuan kudus itu adalah simbol persekutuan. Maka orang yang kena disiplin salah satu cara adalah tidak diikutkan dalam perjamuan kudus. Teguran yang kedua atau disiplin yang kedua adalah tidak diberikan jabatan gerejawi. Ada hak-haknya yang tidak boleh. Kalau kena disiplin tidak boleh menduduki jabatan sebagai pejabat-pejabat gerejawi. Dan jenis yang ketiga adalah dikucilkan dari keanggotaan sebagai jemaat. Seringkali kita dengar pendapat orang, negara kandidakan atau dosa. Betul. Betul, kita mencari orang yang berdosa. Tapi orang yang sudah Kristen tapi tidak mengikuti aturan-aturan Alkitab, ya tentu ada jenjang-jenjangnya. Perlu kena disiplin. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya.